Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Grisna, selaku dosen pengampu mata kuliah seminar penelitian untuk kelas SSBD 2. Perkenalkan, nama saya Audi Elvira Widianti dengan NIM 140.11876. Saya akan mempresentasikan perihal penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Celebrity Endorsement terhadap Purchase Intention pada UMKM, Studi pada Produk Scarlett Whitening. Untuk outline presentasi hari ini akan ada dua, yaitu bab 1 dan juga bab 2. Untuk bab 1, pendahuluan meliputi objek penelitian, latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan akhir. Untuk objek penelitian, objek yang diteliti adalah Scarlett Whitening. Scarlett Whitening merupakan perusahaan lokal yang berdiri sejak tahun 2017 yang dimiliki oleh salah satu artis papan atas Indonesia, yaitu Felicia Angelista, yang mana produk dari Scarlett Whitening ini diproduksi oleh PT Moto Beringin Abadi yang terletak di Bogor. Produk yang ditawarkan oleh Scarlett Whitening ini menjadi 3 macam, yaitu untuk perawatan kulit, perawatan wajah, dan perawatan rambut. Awal mula berdirinya Scarlett Whitening ini dipicu dengan banyaknya pertanyaan yang muncul kepada Felicia Angelista selaku pemilik Scarlett Whitening di sosial media tentang produk apa yang dia gunakan untuk menjaga dan mencerahkan kulitnya. Sehingga dengan banyaknya permintaan pembelian atas produk tersebut, akhirnya Felicia Angelista menciptakan suatu produk yang bernama Scarlett Whitening, di mana Scarlett Whitening ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi mereka yang ingin mencerahkan kulit mereka. Dan saat ini pun Scarlett Whitening sangat dikenal oleh masyarakat karena Scarlett Whitening tidak henti-hentinya untuk melakukan promosi dan juga iklan di sosial media. Untuk latar belakang dari penelitian ini, yaitu menurut data bps.go.id pada tahun 2018, pengguna smartphone di Indonesia itu sudah mencapai 63,53% dari total populasi seluruh di Indonesia dan terus meningkat hingga saat ini. Karena pada saat ini semua kegiatan dilakukan secara daring, khususnya ketika munculnya pandemi pada bulan Maret tahun 2020 lalu, sehingga memaksa masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan teknologi. Dan juga karena adanya pandemi COVID-19 pada tahun lalu, banyak juga masyarakat yang kehilangan pekerjaan mereka, sehingga mereka harus melakukan kegiatan lain yang dapat membantu perekonomian mereka, yaitu salah satunya dengan cara berjualan. Sejak saat itu, sangat banyak muncullah bisnis mikro atau yang bisa kita sebut dengan small business yang bergerak pada berbagai bidang industri. Dan juga dari data tempo.co.id pada tahun 2016 hingga tahun 2018, jumlah UMKM di Indonesia selalu meningkat, yaitu dimulai dari 61,7% hingga pada tahun 2018 menjadi 64,2% dan terus meningkat setiap tahunnya. Nah, meningkatnya jumlah UMKM ini juga beriringan dengan meningkatnya pengguna sosial media di Indonesia, khususnya untuk platform sosial media TikTok. Karena banyak sekali UMKM yang memanfaatkan penjualan melalui sosial media ini sebagai media promosi dan penjualan produk mereka. Nah, saat ini pun persaingan dunia bisnis menjadi sangat ketat dan banyak platform media sosial yang juga disediakan, makin banyak pula jenis promosi yang ditawarkan oleh suatu perusahaan untuk menawarkan produk mereka. Nah, untuk itu, suatu produk dituntut untuk terus melakukan pembaharuan strategi pemasaran agar dapat memenangkan target pasar yang tepat. Salah satu strategi pemasaran yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan atau suatu produk yaitu dengan cara menarik perhatian konsumen melalui promosi maupun iklan.
Nah, strategi yang dilakukan oleh Scarlett Whitening ini adalah melakukan endorsement kepada orang-orang yang berpengaruh di sosial media atau yang biasa kita sebut influencer. Dan Scarlett Whitening ini juga merupakan salah satu UMKM di Indonesia yang sangat berfokus untuk menjual produk mereka melalui media sosial dan juga akun e-commerce lainnya yang terdapat di Indonesia. Untuk itu, penulis memilih judul penelitian ini dengan judul Analisis Pengaruh Celebrity Endorsement terhadap Purchase Intention pada UMKM. Studi pada produk Scarlett Whitening. Untuk membatasi suatu penelitian ini, dibuatlah suatu perumusan masalah. Ada pula beberapa batasan masalah untuk penelitian ini, yaitu satu, apakah celebrity endorsement berpengaruh kepada purchase intention? Dua, apakah celebrity endorsement berpengaruh pada personal value? Tiga, apakah celebrity endorsement berpengaruh pada social value? Empat, apakah personal value berpengaruh pada purchase intention? 5. Apakah social value berpengaruh pada purchase intention? 6. Apakah celebrity endorsement berpengaruh pada social media word of mouth pada produk Scarlett Whitening? Dan yang ketujuh, apakah social media word of mouth berpengaruh terhadap purchase intention? Ada pula tujuan dari penelitian ini antara lain yaitu satu, untuk mengetahui pengaruh celebrity endorsement terhadap purchase intention. Dua, untuk mengetahui pengaruh celebrity endorsement pada personal value. Tiga, untuk mengetahui pengaruh celebrity endorsement pada social value. Empat, untuk mengetahui pengaruh personal value pada purchase intention. Lima, untuk mengetahui pengaruh social value terhadap purchase intention. Enam, untuk mengetahui pengaruh celebrity endorsement pada social media word of mouth untuk produk Scarlett Whitening. 7. Untuk mengetahui pengaruh social media word of mouth pada purchase intention. Dan ada pula manfaat dari penelitian ini antara lain, satu, bagi Scarlett Whitening, penelitian ini dapat memberikan masukan serta saran sebagai pertimbangan untuk pengambilan keputusan untuk jenis promosi yang akan dijalankan ke depannya agar lebih tepat kepada target pasar mereka. Untuk yang kedua, bagi penulis, untuk menerapkan metode yang diperoleh selama perkuliahan dan mendapatkan hasil sesuai dengan objek yang diteliti untuk diterapkan pada kemudian hari. Dan yang terakhir, manfaat bagi pembaca yaitu dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan serta perbandingan sumber acuan pada bidang kajian yang sama. Untuk sistematika penulisan tugas akhir, terdapat 5 bab pada penelitian ini, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, dan bab 5 kesimpulan dan saran. Namun, untuk saat ini kita akan hanya membahas bab 1 dan bab 2 saja. Lalu kita masuk kepada bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka ini terdapat 3 poin, yaitu teori dan penelitian terdahulu, 2 kerangka pemikiran, dan 3 hipotesis. Untuk teori, terdapat 4 teori yang akan digunakan, yaitu marketing, promosi, branding, dan juga bisnis mikro. Kita mulai dari marketing. Marketing atau pemasaran merupakan proses penciptaan nilai bagi pelanggan yang berfungsi untuk membangun hubungan dengan calon konsumer agar mereka dapat melihat value atau nilai dari suatu produk yang kita tawarkan. Menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2008. Sedangkan untuk promosi adalah suatu kegiatan yang berfungsi untuk meyakinkan calon konsumen dengan cara memperlihatkan suatu produk atau jasa sehingga konsumen tertarik untuk membeli produk kita. Definisi tersebut diambil dari Kotler, Philip, dan Armstrong pada tahun 2014. Dan kita ada branding. Branding merupakan suatu kegiatan yang membangun suatu brand. Nah, branding ini juga meliputi logo, citra visual, sudut pandang masyarakat, dan juga bentuk dari produk yang kita buat. Dan kalau definisi dari bisnis mikro adalah berdasarkan UU nomor 9 tahun 1995
Secara spesifik, usaha mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal atau belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum dengan hasil penjualan paling banyak 100 juta dan dimiliki oleh warga negara Indonesia. Sedangkan berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Untuk penelitian terdahulu, penulis mengambil 3 penelitian terdahulu. Yang pertama diambil dari Susiolowati dengan judul Pemanfaatan Aplikasi TikTok sebagai Personal Branding di Instagram, studi kasus pada bawah Unvaluable pada tahun 2018. Nah, hasil dari penelitian ini adalah personal branding dengan memanfaatkan aplikasi TikTok ini, yang mana TikTok dapat menyediakan fitur yang berbagai ragam, sehingga kita bisa memanfaatkan personal branding selain menggunakan Instagram, tapi menggunakan TikTok. Karena terbukti TikTok jauh lebih menarik karena menampilkan cover, audio, dan juga gambar bergerak atau video yang lebih singkat dan juga padat. Untuk penelitian terdahulu yang nomor 2, ada Debra Ruth dengan judul Pengaruh Motif Penggunaan Media Baru TikTok terhadap Personal Branding Generasi Milenial di Instagram. Jadi hasil dari penelitian ini yaitu melihat bagaimana branding pada TikTok mempengaruhi branding kita di Instagram. Nah, karena Instagram dan TikTok juga memiliki korelasi. Jadi biasanya yang dia itu dikenal di TikTok akan juga dikenal di Instagram. Dan begitu pula sebaliknya. Dan untuk yang terakhir, yaitu dari Dr. Samsyar Saik yang berjudul Role of Social Media Marketing in Brand Building, The New Age Marketing Strategy pada tahun 2016. Jadi hasil dari penelitian ini yaitu video pendek yang diunggah pada TikTok itu sangat berpengaruh untuk memotivasi personal seseorang terhadap jaringan sosial. Karena pada saat ini bagus atau tidaknya interaksi sosial dapat diukur dari jumlah like, share, dan komen pada platform TikTok. Temuan penelitian ini menandakan bahwa pemasaran media sosial sangat berpengaruh terhadap perkembangan merek karena konsumen juga berasal dari berbagai situs jejaring. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya ada kerangka pemikiran. Pada kerangka pemikiran ini, kita memiliki kondisi awal UMKM itu belum menggunakan TikTok. Lalu ketika tidak menggunakan TikTok, konsumen tidak akan mengenal produk yang kita jual. Lalu dibentuklah suatu tindakan di mana UMKM menggunakan TikTok untuk media promosi. Ketika sudah menggunakan TikTok, akan ada 2 siklus, yaitu siklus yang pertama, konsumen mengenal tentang produk yang kita tawarkan atau kita jual, dan siklus yang kedua, konsumen melakukan purchase terhadap produk yang kita tawarkan. Nah, di mana ini membentuk kondisi akhir diduga melalui X, ya X-nya itu promosi pada TikTok dapat meningkatkan Y ini purchase intention bagi UMKM di Indonesia khususnya untuk produk Scarlet Whitening. Dan terdapat 5 hipotesis, yaitu hipotesis 0, tidak terdapat pengaruh penggunaan platform TikTok untuk marketing dan promosi small business. Hipotesis 1 terdapat pengaruh penggunaan platform TikTok untuk marketing dan promosi bagi small business. Untuk hipotesis kedua, konten yang diciptakan pada video pendek TikTok tidak mempengaruhi kreativitas marketer. Yang ketiga, kreativitas tidak mempengaruhi konten pada TikTok. Yang kelima, kreativitas tidak mempengaruhi daya beli masyarakat dari iklan yang muncul pada TikTok. Untuk itu, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.